Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua mulai terkuak. Salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua yakni Bribka Riki Rizal melontarkan fakta terbaru terkait peristiwa yang terjadi di Magelang hingga peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3 pada 8 Juli silam. Kesaksian Bribka Riki memperkuat kesaksian Baradae sekaligus langkah perlawanan atas versi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengacara Bribka Riki Rizal Erman Umar. Selamat sore Pak Erman. Selamat sore Mbak Ripana. Pak Erman, ada keterangan baru yang disampaikan klien Anda. Apakah bisa dijabarkan apa saja keterangan baru itu Pak Erman? Ya, sebenarnya bukan keterangan baru. Jadi beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu, saudara RR ini ada pemeriksaan. Pemeriksaan namanya, judulnya pemeriksaan lanjutan. Ternyata hari ini saya kira ada tambahan pemeriksaan. Ternyata ada permintaan mungkin dari pihak, ada petunjuk dari pihak kejaksaan bahwa judulnya judul BAP itu adalah sebelumnya berita acara lanjutan diganti dengan berita acara tambahan, yang mana substansi isi pertanyaannya sama, jawabannya sama, jadi di copy paste saja. Tapi inti yang dimaksudkan adalah memang pertanyaan-pertanyaan daripada yang lalu-lalu ya, penegasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Mungkin juga pihak kejaksaan ingin melihat konsistensi dari jawaban-jawaban dari pihak RR. Saya kira itu intinya, Mbak. Kalau masalah kapan berubahnya dari berita yang lama, dulu kan dia mengikuti skenario awal-awal kejadian, yang mana kalau tidak salah diperiksa di Propos, Propam Polri, kemudian dilanjutin oleh penyidik-penyidik Polres Jakarta Selatan, itu dia mengikuti ya skenario yang sudah ada seperti tembak-menembak antara Richard dan Joshua. Oke, jadi pertanyaan dan juga jawabannya sebetulnya sama saja begitu ya Pak Erman ya? Tidak ada keterangan yang baru, tapi konsistensinya ternyata sama, tidak ada perubahan. Iya, itu intinya Pak. Ya. Oke, tapi ada beberapa keterangan yang kemudian menyita perhatian kami, menyita perhatian publik begitu ya. Apakah kemudian keterangan itu memang baru dibuka sekarang atau memang keterangan itu sudah ada dari pada saat Bribka Riki memberikan keterangan? Memang sudah berubah sejak awalnya kan pemeriksaan itu tanggal 8 ya, tanggal 8 kejadian itu kan tanggal 8. Mungkin besoknya atau beberapa hari setelah diperiksa di Jakarta Selatan itu berubah setelah diambil alih oleh pihak Barreskrim gitu. Awalnya Barreskrim juga memeriksa masih belum terbuka, tapi ya dengan berbagai dengan berbagai himbauan kali mungkin dari penyidik, dari dia baca juga informasi dari luar, Komnas HAM, banyak pihak yang mendukung supaya ini Polri terbuka. Jadi oleh karena itu kemudian itu sudah mulai terbuka, tapi belum sempurna. Pada saat keluarganya datang, istrinya dan adiknya yang diutus oleh ibunya dari Banyumas meminta supaya jangan merugikan keluarga, apakah benar kamu pembunuh atau bukan, ingat anak kamu. Oleh karena itu dia tersentuh, dia lebih buka lagi lebih detail, kira-kira itu intinya Mbak. Gitu. Oke, yang detailnya apa aja nih Pak Erman yang mungkin bisa dijabarkan? Ya, mungkin yang pertama-tama tidak terlalu tajam ya. Saya kan belum baca, karena saya masuknya kan maka sampai terbuka ini setelah saya pada saat rekonstruksi pada saat rekonstruksi. Kemudian saya sampai beberapa hari belum mendapat BAP. Jadi saya tidak tahu, hanya sepintas-pintas potong-potong saya dapatkan. Kemudian setelah saya tahu sekarang, ternyata berapa hari setelah tanggal 8 itu dia sudah terbuka. Kemudian lebih ini lagi kan pertanyaan lanjutan setelah istrinya masuk, anak dan istri dan adiknya masuk, itu lebih terbuka gitu. Jadi intinya tidak ada, menurut dia sekarang tidak ada yang ditutupin lagi, tidak ada yang dia kemudian sehingga awalnya memang dia menyampaikan ke keluarganya, dia juga butuh GC, dia butuh justice kolaborator itu. Tetapi setelah sejak masa rekonstruksi,
Kemudian setelah saya kasih surat itu, dia bilang dia pelajari 2 hari. Oke. Setelah dia pelajari, ternyata dia merasa sudah menyampaikan hal yang benar di BAP, dan pada saat rekonstruksi pun dia bisa berbeda dengan Pak Sambo gitu. Oleh Oke. karena itu dia tidak merasa belum ada ancaman, belum ada tekanan terhadap dia, sementara dia belum menyampaikan surat itu ke pihak LPSK. Oke, Pak Herman, kapan rencananya akan mengajukan diri sebagai justice collaborator ke LPSK? Kalau dia terancam, kalau dia ditekan untuk mencabut hal-hal fakta yang sudah diberikan yang benar. Oke, jadi sampai saat Sepanjang ini itu belum tidak ada ancaman dilakukan, ya kepada klien dia Anda ya? merasa, kenapa saya harus melakukan, kira-kira gitu. Jadi sampai saat ini belum ada ancaman terhadap klien Anda? Belum ada. Oke, Belum ada. Pak Herman, bagaimana kemudian Anda bisa menjamin bahwa keterangan klien Anda ini nanti tidak akan berubah di pengadilan? Karena kan saya tidak menjamin, karena saya ingatkan dia, kamu bagaimanapun ini dibutuhkan. Kalau memang kamu terancam ya setiap saat kan bisa kita. Saya juga ada komunikasi dengan pihak PSK. Jadi sepanjang dibutuhkan dalam perkembangan depan tetap bisa saja mengajukan justice kolaborator itu, Mbak. Gitu. Jadi tidak tertutup gitu ya. Jadi kalau memang udah terancam dan dia merasa nggak nyaman, ya dia akan menyampaikan itu menurut dia gitu. Pak Herman, apakah kemudian klien Anda, Bribka Riki, mengetahui dugaan pelecehan seksual yang menimpa Putri Chandrawati dilakukan Brigadir Yosua? Sepanjang tadi kan saya sudah menyampaikan banyak kepada teman-teman sudah sejak beberapa hari ini ya. Ya. Selama di Magelang dia tidak mendapatkan fakta dan tidak ada yang menyampaikan ada kejadian pelecehan. Yang ada adalah gejala bahwa ada pertengkaran atau ketegangan antara Joshua dengan Kuat Maruf. Tetapi tidak ada menyampaikan sesuatu. Malahan dia pernah dipanggil oleh Ibu PC itu, malah Riki bertanya, ada apa Bu? Ibu ini tidak menyampaikan apa-apa masalah hal-hal yang gejala pelecehan, tapi malah bertanya, mana Joshua? Minta dipanggil Joshua. Oleh karena itu dipanggil Joshua, kemudian ketegangan itu yang dia lihat memang antara Kuat sama ini, dia tanya masih RR setelah dia pulang mengantar makanan anaknya ke sekolah Magelang itu, RR bertanya, kenapa kok tegang, kenapa kok ini, dilihat tegang antara si Kuat dengan, pertama dia nggak tahu dengan Joshua atau dengan siapa, dijawab oleh Kuat, itu tadi tuh nggak tahu tuh si Joshua turun naik tangga, tapi nggak naik-naik gitu. Sementara saya lihat Susi nangis. Ada kejadian apa nih dengan ibu? Terus saya panggil dia malah lari ke bawah, nggak mau naik. Kemudian naik lagi mencoba, saya memang halangin, saya pakai pisau. Ya, saya khawatir terjadi apa. Cuma si Riki nggak sempat juga bertanya apa kejadiannya. Terus si Joshua turun, melihat. Karena dengan pisau segala ini kan pasti ada sesuatu hal apa gitu ya. Apakah antara berdua pertengkaran aja atau ada hubungan dengan ibu. Tapi nggak dibuka. Tapi oke lah, kemudian dia masuklah bertanya ke ibu. Bu, ada apa Bu? Malah ibunya tidak menjawab tentang ada kejadian apa. Tapi malah suruh manggil Joshua. Artinya klien Anda tidak mengetahui ada peristiwa pelecehan seksual di Magelang begitu ya. Pak Herman, ini yang penting sekali ya. Karena ada perbedaan keterangan pada saat rekonstruksi antara Baradae dengan klien Anda dan juga Kuat Maruf. Saya ingin tanya, apakah klien Anda melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir Yosua di Duren 3 itu, di rumah dinasnya? Melihat menembak, tapi tembakannya ke arah dinding, ke arah tangga, ke arah TV. Ada penyebab kenapa kok tidak utuh ya, karena tidak utuh memang pada saat Pak Sambo meminta si Richard menembak si Joshua, itu dia lihat, dia langsung kaget, kemudian bengong, ada telepon, bukan telepon, HT dari pihak ajudan yang ada di luar, kan ajudan ada beberapa di luar rumah. Dia berbalik untuk, ya tentunya dia kaget, mungkin ada yang ya orang dalam juga internal yang bertanya mungkin ada apa gitu. Dia berbalik 2-3 langkah ke pintu. Dengan dia lihat di pintu kok nggak muncul Romer, mungkin masih di tikungan, sehingga dia balik arah lagi ke dalam. Sehingga dia tidak melihat apakah Pak Sambo menembak si Joshua
atau menembak atau tidak, tapi yang jelas dia melihat nembak tangga Oke, baik. dinding. Oke, jadi artinya klien Anda tidak melihat bahwa Verdi Sambo menembak jasad ataupun tubuh Brigadir Yosua ya, karena dia sedang menengok ke belakang ada begitu ya. yang masuk, ada dia berbalik arah gitu dalam beberapa langkah gitu ya. Oke. Jadi artinya masih ada perbedaan keterangan dan semoga nanti keterangan dari klien Anda ini tidak berubah begitu ya di persidangan. Karena sekali lagi ini untuk menguak tabir pembunuhan dari Brigadir Yosua. Terima kasih sekali pengacara Bribka Riki Rizal, Pak Herman Umar atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Herman.